Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala wa nafa'an fi ulumi fi dalini amin. Al-babul isruna, bab yang ke-20, fi adabil ma'isyati wa akhlaqin nubuwati, tentang akhlak kehidupan dan akhlaknya kenabian. Bayanu adabihi, penjelasan adab-adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lam, ketahui olehmu, annahu, akan bahwasanya, kana adalah Nabi, kasirat doaati wal ibtihali, orang yang banyak berdoa dan orang yang banyak merendahkan diri. Daiman, senantiasa, yas'alullah, beliau minta kepada Allah, ayyuhassinahu, agar Allah memperbagus beliau, bimahasinil adabi, dengan adab-adab yang bagus. Jadi kita pengen punya adab yang bagus, minta kepada Allah. Kalau kita lagi bercermin, itu doa jangan sampai kita lewatkan. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Baca itu. Kalau bisa 3 kali bacanya. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Dan artinya pahami. Jangan enggak. Akhlak. Karena betapapun ilmu kita banyak, kalau akhlak kita jelek enggak dianggap. Ulama mengatakan man la adabalahu la ilmalahu. Siapa yang enggak ada adabnya, maka enggak dianggap tuh dia punya ilmu. Walaupun ilmunya banyak. Karena adabnya enggak ada, sombong, angkuh, mau menang sendiri. Wa ayyuzayyinahu bimakarimil akhlaqi, dan Nabi minta agar Allah menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia. Fakana, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau berkata, fi du'ai, dalam doanya, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi, ya Allah, perbaguslah akhlakku dan bentuk tubuhku. Ini boleh dibaca, Allahumma hassin khuluqi wa khalqi, dalam doa. Qala Sa'ad bin Hisham, berkata oleh Sa'ad bin Hisham, dakhaltu ala Aisyah, aku pernah masuk, maksudnya aku pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, fasa'altuha, lalu aku bertanya kepada beliau, an akhlaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau nanya sama istrinya. Kenapa? Karena memang orang yang paling dekat sama kita istri kita. Kalau ada orang diakui akhlak kemuliaannya, kemuliaan akhlaknya oleh istrinya, hebat. Karena istri orang yang paling dekat. Dan orang yang akan nolongin kita ketika kita baik. Di akhir umur kita umpama, mudah-mudahan kita sehat, amin. Kalau umpama suaminya sakit, tadinya suaminya baik kepada istrinya, sakit umpama nggak bisa ngapa-ngapain, insya Allah istrinya baik kepadanya, merawatnya. Tapi kalau umpama masih sehatnya nyakitin umpama,
lagi sakitnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, boleh jadi istrinya sebel sama dia, nggak mau urusin. Jadi oleh karenanya berbaik-baiklah akhlak kita, apalagi sama istri kita. Istri orang yang paling dekat. Makanya kalau umpama bertentangan hadis Nabi ya yang dilewatkan oleh sahabat bertentangan dengan riwayat Aisyah, itu Aisyah yang diunggulkan. Kenapa? Karena Aisyah lebih dekat, lebih tahu bagaimana suaminya. Kayak kita, istri-istri kita kan nggak tahu. Lebih paham. Oleh karenanya beliau bertanya tentang akhlak Rasul kepada Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, lalu berkata Aisyah, "Ama taqra'ul Qur'ana, tidakkah kau baca Quran?" Qultu bala, ya aku baca. Qalat, kata Aisyah, khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Masya Allah. Wa innama adabuhu Al-Quran, dan hanya saja adabnya Rasul Al-Quran. Bimisli qauli ta'ala, dengan seperti firman Allah Ta'ala, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, perintahkanlah kebaikan, berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Nabi membacakan ini, Nabi udah kerjain. Nabi baca ini, Nabi udah kerjain. Nabi orang yang pemaaf. Nabi orang yang suka memerintahkan kebaikan. Nabi berpaling dari orang-orang yang jahil. Wa qaulihi ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, bil 'adli wal ihsan, memerintahkan untuk berbuat kebaikan, wa ita'i dzil qurba, memerintahkan untuk memberi bantuan kepada kerabat. Nabi udah kerjain ini, selalu berbuat adil, selalu berbuat baik sama kerabat baik. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi, dan ia mencegah daripada perbuatan keji, perbuatan mungkar, ya, dan permusuhan. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Wasbir, sabarlah engkau, 'ala ma asabaka, atas apa yang menimpa kepada engkau. Nabi bacakan ini, Nabi udah kerjain. Banyak sekali yang tertimpa musibah kepada Nabi, Nabi sabar. Nabi ajarkan kepada yang lain, Nabi udah kerjain. Yang bagus kita begitu, kita udah kerjain, lalu kita nasihati. Kalau kata guru saya Kiai Ma'mun Rawabuaya, kalau kita mau memberikan nasihat kepada orang, kita udah kerjain dan kita lebih banyak apa yang kita perintahkan. Umpama kita nyuruh puasa, kita udah puasa lebih daripada yang kita suruh. Kita suruh puasa Senin Kamis, kita udah puasa Senin Kamis Jumat. Kita suruh puasa, kita nyuruh orang puasa Senin Kamis Jumat, kita udah Nabi Daud. Itu guru saya beli nasihat begitu. Boleh-boleh saja sih ya, kita perintahin, kita belum ngerjain, tapi nggak bagus ya. Yang bagus kita udah kerjain, baru kita suruh orang, insya Allah manfaatnya lebih banyak dan orang lebih mendengar kita.
Jangan sampai kita perintahkan orang untuk melakukan sesuatu, kitanya belum kerjain. Jangan sampai itu. Itu biasanya enggak manfaat. Ya. Wasbir, sabarlah engkau ala ma asabaka, atas apa yang menimpa kepada engkau musibah. Inna dzalika min azmil umur, sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang sangat penting. Ila ayatin kasiratin, hingga ayat-ayat yang banyak. Wa kusirat rubaiyatu yauma Uhud, Nabi pernah gigi gerahamnya pecah pada perang Uhud. Faja'ala yasiru damu, maka adalah Nabi, ja'ala namanya artinya maknanya kana, maka adalah Nabi mengalir darahnya ala wajhi, di atas mukanya ngalir. Wa huwa yamsa'u dama, dan ia menyapu akan darahnya itu. Wa yaqulu, dan ia berkata, kaifa yuflihu qaumun khadabu, bagaimana satu kaum akan beruntung, akan sukses, khadabu, yang mereka itu melumurkan wajah nabiyim, akan wajah nabi mereka, bidami, dengan darah, dilukain itu. Bagaimana bakal beruntung? Wa huwa yad'uhum ila rabbih, padahal dia itu menyeru mereka kepada Tuhannya. Nabi ngomong kayak begini, yang beruntung ente, bahasa kita begitu. Lalu ditegur sama Allah, fa anzalallahu qaulahu laisa laka minal amri syai'un. Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un. Kalau bahasa kita mah, itu bukan urusan ente. Masalah petunjuk urusan saya. Nabi ditegur oleh Allah. Masalah petunjuk urusan Allah. Ta'diban lahu ala zalika, ya. Maksud ta'diban ini memberikan adab kepada Nabi atas demikian itu. Jadi ayat ini mendidik Nabi dalam menghadapi mereka. Ta'diban lahu ala zalika, Allah memberikan itu, firman itu. Ayat ini mendidik Nabi dalam menghadapi mereka. Jadi memang kita perlu ada power untuk menghadapi masyarakat. Nah, kalau Nabi itu ditolongin oleh Allah. Kita pun begitu menghadapi masyarakat dalam berdakwah. Kita perlu seorang guru memberikan nasihat kita biar bisa menghadapi masyarakat. Bagaimana pegangan kita tuh harus ada gitu menghadapi masyarakat. Perlu ada seorang yang membimbing kita, guru kita. Wallahu a'lam bishawab.